أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung nih Pak Haji, gimana? Langsung ya? Allahu Akbar. Mohon izin duduk berarti ya? Allahu Akbar. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masjid Al-Mukhlisin ya, Baitul Mukhlisin. Allahu Akbar. Baitul Al-Mukhlisin, Baitul Al-Mukhlisin, Baitul Mukhlisin, betul? Masya Allah, Baitul Mukhlisin loh. Baitul Mukhlisin itu rumahnya, rumah apa? Orang-orang ikhlas. Allahu Akbar. Luar biasa nih Masjid Baitul Mukhlisin. Makanya yang hadir nih, saya yakin, percaya ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Karenanya judulnya, temanya hari ini karena Allah. Makanya nih jamaahnya ini memang dibentuk untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Penuh, ramai banget ini jamaahnya Pak. Ya kan? Masya Allah, luar biasa. Takbir dulu dong. Semangat pagi, bangun, berjuang. Ini dipilih nih, hadir seperti ini adalah orang-orang yang terpilih. Tidak secara kebetulan, tapi kita yang hadir sampai hari ini adalah orang-orang dipilih. Siapa yang memilih? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya senang banget nih sama jamaah Masjid Baitul Mukhlisin ya, luar biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala jalla fil ula, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du ayyuhal ibadallah. Jamaah Masjid Baitul Mukhlisin, rumah orang-orang yang senantiasa ikhlas karena beribadah. Datang ke masjid bukan gak enak karena mertua. Betul Pak? Bukan gak enak karena ada apa? Tetangganya yang ngelihat nih nggak pernah sholat, bukan, ya kan? Masya Allah, di belakang ternyata ada ibu-ibu juga nih. Ibu-ibu luar biasa semangat nih biasanya. Halo, ada ibu-ibu di belakang? Saya alhamdulillah sudah berapa kali tugas Jumat
Kalau selesai Jumat, ibu-ibu ramai banget di depan, Pak. Kalau mereka di depan langsung diminta foto dulu. Allahu Akbar. Foto dulu dong Pak Ustadz katanya. Masya Allah. Masjid Baitul Mukhlisin, rumah orang-orang yang senantiasa setiap melakukan perbuatan, suatu amalan, suatu ibadah tidak lain melainkan karena luar biasa ini Masjid Baitul Mukhlisin. Ini enggak cuma bapak-bapak loh, saya lihat anak-anak tuh ada tuh ramai. Jarang loh Pak, semua masjid bahkan sampai anak-anak tuh. Halo, itu yang pakai baju kuning siapa tuh namanya tuh? Hah? Ada? Masya Allah. Ya, anak-anak pun hadir Pak. Sholat subuh jamaah loh. Ini artinya alhamdulillah Masjid Baitul Mukhlisin ini orang-orangnya sudah terbentuk, hadir memenuhi panggilan Allahu Akbar. Ini suatu pemandangan yang sangat luar biasa dan menyejukkan bagi saya pribadi. Saya tidak, kalau bahasa Arab al-mujamalah, mujamalah itu bahasa basi ya. Saya tidak bahasa basi, tapi sungguh saya merasakan nih hati luar biasa melihat jamaah Masjid Baitul Mukhlisin. Semoga kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan. Amin Allahumma. Orang-orang yang senantiasa istiqomah, lihat, kalau kemarin kita puasa 1 bulan penuh dengan semangat, betul? Baik dengan baca Quran, sholatnya luar biasa, ya kan? Kenapa di bulan Ramadan? Memang Ramadan itu spesial, ya kan? Nah, orang yang senantiasa menjaga keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah, lihat, jelas kita ketahui bersama, Allah menyampaikan. Ini mohon maaf mungkin kalau nanti terdengar kurang nyaman, baru beberapa hari saya agak sakit, jadi ada tenggorokannya agak, beberapa kali saya kan jadwal imam, ada jadwal imam, kalau lagi baca kan kita langsung tiba-tiba terasa sakit nih tenggorokan, jadi mohon izin sebelumnya ya kalau terdapat kurang nyaman. Lihat betapa hebat orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya karena Allah. Di bulan Ramadan sudah digembleng bagaimana untuk menjadi mukmin at-taqi. Apa itu mukmin at-taqi? Mukmin yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa merawat ibadahnya. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Saya yakin betul nih kalau jamaah Masjid Baitul Mukhlisin semuanya sudah hafal. Insya. Ini saya hadir, ini bukan bahasanya apa namanya mengajari, tapi saling mengingatkan, ya enggak? Karena seorang mukmin itu bermanfaat bagi mereka sesuatu peringatan, betul? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Nih orang-orang yang senantiasa merawat. Jadi orang-orang yang mereka beriman itu di saat hadir bacaan Al-Quran, terdengar oleh mereka bergetar. Seakan-akan ini Al-Quran yang dibacakan untuk mereka. Mereka yakin betul nih, Al-Quran dibacakan, wah ini suatu perintah. Masya Allah, luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, beriman kepada Allah, menyatakan Allah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, summa istaqamu. Di saat bulan Ramadan kemarin sudah Masya Allah mencoba untuk mengaplikasikan setiap apa yang kita pahami dari membaca Al-Quran, salat, tapi kemudian istiqomah dalam hal tersebut. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepada mereka para malaikatnya Allah. Amin Allahumma.
Wa abshiru bil jannah. Tuh, buat orang-orang yang senantiasa istiqamah, kabarkan bahwasanya surga Allah telah sediakan buat mereka. Amin Allahumma. Semoga jamaah Masjid Baitul Mukhlisin kumpul hadir dan Allah kumpulkan pula nanti di surganya. Amin Allahumma. Kalau minta surga Firdaus al-A'la. Minta surga apa? Firdaus. Surga Firdaus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi masih muqaddimah ya, mohon izin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua hadir setelah kita menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba. Puji syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Allah huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Allah huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah adalah pencipta langit dan afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Lihat, di saat ada orang yang mengingkari, maka di antara cara kita mengingatkan untuk senantiasa bersyukur dan yakin kepada Allah. Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Tidakkah kita melihat bagaimana langit di atas kita? Kaifa banaynaha. Kata Allah, bagaimana Allah membangun langit? Bentang di atas kita tanpa tiang, betul? Kalau kita di dunia seringkali saya mendengar orang sangat takjub. Misalnya pesawat terbang atau kapal. Saya kalau mudik naik kapal, ya, naik kapal laut. Banyak orang yang sangat takjub. Bagaimana kapal yang besi besar, kemudian semua alat transportasi, mau pusoh yang gede-gede, kontainer, bahkan truk, bis, semuanya masuk ke dalam kapal, tapi luar biasanya tidak tenggelam. Ya kan? Ini hal dunia. Yang seperti ini pun manusia Allah izinkan untuk bisa mempunyai kemampuan membuat hal tersebut. Lalu bagaimana lihat penciptaan Allah? Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Bagaimana Allah menciptakan langit? Kaifa banaynaha wa zayyannaha. Bagaimana Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj. Tidak ada celah keburukan sedikit pun darinya. Allahu Akbar. Kenapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Allah huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara munira. Allah, dialah yang menjadikan matahari yang terbit dari sebelah mana? Allah. Ini masih pertama udah diem aja nih. Jangan nunduk-nunduk ini. Yang nunduk nih khusyuk atau berzikir? Masih di awal nih, ya kan? Kenapa kita mesti bersyukur? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara munira. Allah yang menjadikan matahari terbit dari sebelah timur. Betul. Kemudian tenggelam dari sebelah. Allah yang menjadikan semua itu. Kenapa kita harus bersyukur? Allah huwallazi khalaqal mauta wal haya
Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan Allah yang menciptakan kehidupan dan hidup dan mati. Ini artinya adalah makhluk. Mati adalah makhluk, maupun kita yang hidup adalah makhluk. Allah huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Kenapa kita harus bersyukur? Lihat jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya tanaman dan punya banyak daun, dan mungkin setiap kita mempunyai pohon, ma tasqutu min warakah, ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Allahu Akbar. Kenapa kita mesti harus bersyukur? Tidak ada satu helai daun yang jatuh ke atas permukaan bumi malam ataupun siang, tidak jatuh satu helai daun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Tuh. Makanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini baru bersyukur tentang penciptaannya, belum lagi dengan nikmat-nikmat yang langsung kita rasakan, baik nikmat sehat. Ini tidak semuanya, mungkin barangkali ada yang mau hadir nih jamaah, sebagian dari sahabat atau kerabat kita, mungkin barangkali ada yang mau ikut hadir juga nih ngaji. Cuman qadarullah ya, makanya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada saudara kita. Mungkin mau hadir, tapi qadarullah belum mendapatkan nikmat sehat. Makanya kalau di dalam hadis itu diingatkan, ambillah kesempatan sebelum datang kesempitan. Lakukanlah di saat kamu sehat sebelum datang waktu sakit. Makanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dipilih kita hadir sampai hari ini menjadi orang-orang pilihan. Alhamdulillah. Kemarin pas bulan Ramadan saya dijadwalin juga ya, dijadwalin pas tanggal berapa itu kemarin, untuk menjadi memberikan kultum ya kan. Saya juga mengingatkan bahwasanya kita adalah orang-orang pilihan, betul tidak? Kenapa kita orang-orang pilihan? Kita diberikan kesempatan hidup. Ternyata tidak lama saya menyampaikan itu, saya langsung merasakan kejadian itu tentang hilangnya salah satu nikmat, yaitu orang yang saya cintai. Saya kehilangan orang yang saya cintai setelah saya mengingatkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gunakanlah kesempatan selagi Allah berikan kesempatan. Bahkan banyak yang kita rasakan, orang-orang yang kita cintai yang mereka sudah tiada. Ternyata tidak lama dari saya bertugas dari sini, saya mendapatkan kabar duka dari keluarga kami bahwasanya ibunda tercinta kami telah menghadap Allah. Mohon doanya jemaah. Bagi jamaah yang masih mempunyai orang tua, lakukanlah kebaikan sebaik-baiknya. Jamaah, lakukanlah kebaikan selagi masa hidup. Kalau bahasa orang di kampung itu, kalau mohon maaf bahasa orang Betawi kali ya, karena saya sempat udah cukup lama. Kalau mau baik selagi hidup, mau baik selagi hidup, apalagi sama orang tua. Kalau saya saat ini, Allah sudah takdirkan orang tua saya meninggal, salah satunya. Kemudian di antara tugas saya harus memperbanyak doa bagi kita, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Maka kita harus jangan sampai lupa setiap habis salat minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosanya dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Amin Allahumma. Fakam min
Fakam min insanin kad ghaba anna. Banyak manusia yang saat ini mereka sudah tiada, baik dari kerabat bahkan orang yang kita cintai. Tidakkah hal ini menjadi pelajaran bagi kita? Ama takhsha minal maut. Tidakkah kita ketakutan kehabisan waktu untuk melakukan ibadah? Karenanya jemaah, bahwasanya kita yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduk kita senantiasa selalu mengingat bersama-sama kepada Allah. Terkhususnya di saat kita dalam satu majelis, kita selalu menghadirkan Al-Quran. Sedangkan luar biasanya orang-orang yang senantiasa menghadirkan Al-Quran di dalam majelisnya. Kata baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak terjadi nih perkumpulan, suatu kelompok, suatu kaum, satu golongan di saat mereka menghadirkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, wa yatluna kitab Allah. Tidak terjadi suatu kelompok, golongan di saat mereka berkumpul, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling memperbaiki, saling mengingatkan. Di saat mereka berkumpul ini menghadirkan Al-Quran, saling mengingatkan tentang kebaikan. Tidak terjadi kepada mereka illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama. Kalau kita ini majelis, duduk bareng, ada Al-Quran dihadirkan dalamnya, saling mengingatkan tentangnya. Apa yang terjadi? Yang pertama, tidak terjadi kepada mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Mohon izin minum Pak ya. Halo. Apa arti sakinah? Ini kalau yang depan udah pada nikah semua insya Allah nih ya. Halo. Semuanya sudah nikah? Ini yang paling muda-muda tuh di pojok tuh, masih bujang-bujang atau sudah memperbanyak doa untuk segera mendapatkan jodoh. Allah Akbar. Yang berdoa banyak memperbanyak doa untuk didapatkan jodoh, semoga duduk ikhlasnya bersama-sama ditemukan jodoh terbaiknya. Amin Allahumma amin. Halo. Apa as-sakinah? Ini kalau orang mau menikah, apa doa kita? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu apa itu as-sakinah? Ketenangan. Allahu Akbar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Di saat mereka mengaji bareng, dihadirkan Al-Quran, tidak terjadi kepada mereka kecuali Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Tuh, makanya kita nih hadir duduk bareng nih habis sholat subuh. Allahu Akbar. Imam baca. Ini kalau kita sholat Pak, sholat itu ternyata secara tidak langsung kita itu langsung kontak dialog sama Allah. Ini benar nih dalam hadisnya disampaikan. Di saat orang membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim?
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata Allah? Nih makanya kita sholat itu sesungguhnya kita sedang kontak dialog sama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, Afna alayya abdi. Hambaku kembali memujiku. Kemudian apa? Setelah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa Maliki Yaumiddin? Pemilik hari pembalasan. Apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ya Rabb, kita berdoa tuh. Ini doa ya enggak? Doa kita kepada Allah menyatakan ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau na'bud. Apa na'bud? Menyembah. Ini kalau udah, sebenarnya kalau kita pahami, udah nih, nggak berani kita misalnya ya khawatir dengan sesuatu, ketakutan dengan apa hal-hal yang mengancam, ya kan? Kecuali kita menghadirkan kepada Allah. Kita minta sebaik-baik perlindungan adalah kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Apa kata Allah di saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagianku dan bagian untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Itu keren. Makanya setiap kita waktu-waktu mustajab diantaranya di saat sujud, ya kan? Di saat sujud, kemudian atau saat mau sholat nih, ini jangan disia-siakan nih, ya kan? Saat mau sholat, makanya alhamdulillah pengurus atau banyaknya masjid bahkan memang sudah menyediakan antara azan dan iqamah, betul nggak? Kalau saya tadi habis salat, saya lihat masih 5 menitan sebelum iqamah. Itu adalah waktu yang sangat mustajab. La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Makanya kalau ada sebagian ulama di saat setelah selesai azan nggak mau ditanya lagi, bahkan diingatkan jangan nanya seperti itu. Kenapa? Ini antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Tuh, kalau kita ada sebagian melihat waktu, masih lama ini, atau nunggu lihat belum iqamah, masih ada belum selesai ini. Apa ini kira? Ini belum selesai, itu belum iqamah. Biarin tunggu dulu nih biar iqamah. Allahu Akbar. Ini kalau kita paham, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa di saat mereka berdoa waktunya antara azan sampai iqamah. Makanya ini enaknya ngaji nih. Kalau kita ngaji ini semakin kita memperbaiki bersama-sama, ya kan? Ternyata luar biasanya fadilah keutamaan antara azan dan iqamah. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, tadi lihat kata Nabi, di saat mereka menghadirkan Al-Quran, tidak terjadi kepada mereka illa nazalat alaihimus sakinah. Apa sakinah? Ketenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaika. Apa wa haffathumul malaika? Para malaikat menaungi kita. Percaya, yakin atau tidak nih, saat kita duduk bersama ini, secara tidak langsung, mau percaya, mau tidak yakin atau tidak, bahwasanya malaikat langsung mengawasi kita. Makanya di saat majelis ta'lim pun adalah di antara waktu doa mustajab, perbanyak zikir dan minta kepada Allah.
dan keutamaan yang luar biasa di saat mereka mengaji bersama, menghadirkan Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut namanya di hadapan para makhluk Allah yang paling mulia. Masya Allah. Ini luar biasanya di saat kita mengaji dan dihadirkan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan kabar gembira nih kepada semua jamaah yang senantiasa menjaga ibadah, yang senantiasa menjaga salat. Ya Allah, gak pernah ada yang pernah melihat Nabi. Ini zaman-zaman sekarang nih khawatir nih, ngeri-ngeri ya kan. Bahkan udah banyak yang orang-orang yang sudah mulai mengaku pernah ya kan, belum akhir-akhir ini kadang udah mengaku menjadi Nabi. Kita alhamdulillah, Masya Allah, tidak pernah melihat Nabi, tidak mendengar Nabi, tapi sholatnya ya kan, puasa kita kerjakan, membaca Al-Quran coba kita amalkan. Kenapa saya ingin memberikan kabar gembira? Kabar gembira bagi mereka yang tidak pernah melihat Nabi namun ibadahnya kenceng, seakan-akan betul-betul dengan begitu semangat melakukan ibadah, yakin betul apa yang Allah perintahkan dan bagaimana Nabi ajarkan. Lihat bagaimana Nabi menyampaikan sekian abad tahun lamanya mengatakan kerinduannya kepada siapa? Kata baginda Nabi, ikhwani. Ikhwani kata Nabi. Apa ikhwani? Saudaraku. Kemudian para sahabat, di depan para sahabat nih Nabi. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada kita nggak pernah melihat Nabi, tapi alhamdulillah di saat sampai kepada kita suatu perintah, kita melihat bagaimana ajaran Nabi, kemudian datang Al-Quran, kita melakukannya, baik sholat, puasa, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya karena Allah. Dan lihat, luar biasa dan hebat, sekian abad, sekian tahun lamanya Nabi menyatakan kerinduan kepada ikhwanuhu atau saudaranya. Di saat Nabi menyampaikan di hadapan para sahabatnya, ikhwani, saya sangat merindukan saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, nahnu ya Rasulullah, kami wahai Rasulullah. Nabi menyampaikan di hadapan para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan, kami Rasulullah ikhwan, kami adalah saudaramu. La, bal antum ashabi, kata Nabi. Tidak, kalian itu adalah sahabatku, kata Nabi. Sekarang kita sedikit belajar nih, ya kan? Siapa itu mereka yang disebut dengan sahabat Nabi? Dikatakan sahabat Nabi itu siapa? Lihat, mereka yang disebut dengan sahabat Nabi itu man laqiyan Nabi thumma amana bihi thumma mata alaih. Ini ada 3 nih diantaranya. Yang mereka disebut sahabat Nabi, yang pertama adalah man laqiyan Nabi thumma amana bihi thumma mata alaih. Nabi tadi bilang di hadapan para sahabatnya, dia sangat merindukan saudaranya. Tapi kata para sahabat, nahnu ya Rasulullah, kami wahai Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa itu sahabat Nabi? Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah man laqiyan Nabi thumma amana bihi thumma mata alaih. Disebut sahabat Nabi adalah yang pertama adalah siapa yang berjumpa, bertemu, melihat, hidup di zaman Nabi. Ini yang pertama. Siapa sahabat Nabi yang pertama? Adalah yang dia langsung berjumpa kepada Nabi, melihat dan bertemu kepada Nabi, man laqiyan Nabi. Kemudian disebut sahabat Nabi, summa amana bihi. Apa summa amana bihi? Beriman kepada Nabi. Walaupun hidup, bertemu, jumpa, melihat, mendengar langsung Nabi, hidup di zaman Nabi, tidak beriman disebut sahabat Nabi, tidak? Ya kan banyak contohnya, misalnya Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya, ya kan? Walaupun sekalipun hidup di zaman Nabi, tidak beriman kepada Nabi, tidak disebut dengan sahabat
Kemudian syarat yang terakhir disebut dengan sahabat Nabi, man mata alaih. Kemudian mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ini mereka yang disebut dengan sahabat Nabi. Karenanya luar biasa dan hebat di saat mereka tidak jumpa kepada Nabi, tidak melihat Nabi, tidak mendengar langsung Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, kemudian mereka beriman kepada Nabi. Allahu Akbar. Nabi menyampaikan kerinduan yang sangat luar biasa kepada umatnya. Makanya kata Nabi, tuba liman yarani summa amana bi. Beruntung, luar biasa, hebat. Di saat mereka berjumpa, mendengar, melihatku, hidup di zamanku, kemudian mereka beriman. Beruntung, kata Nabi. Tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, kemudian beruntung, dan beruntung 3 kali. Bahkan Nabi mengungkapkan keberuntungan bagi mereka. Man lam yarani summa amana bi. Siapa yang tidak melihatku, tidak mendengarku, tapi beriman kepadaku. Allahu Akbar. Insya Allah jamaah Masjid Baitul Mukhlisin dan kita semua berdoa agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara sebagaimana yang disiapkan judul dari DKM, apa? Bersahabat karena luar biasa. Keren banget ini. Bersahabat karena saya hadir, bisa duduk, diberi kesempatan untuk maju jadi imam, bahkan diberi kesempatan untuk berbicara di depan. Tidak lain persaudaraan ini saya diberi kesempatan melainkan karena Allah. Ini kita duduk bersebelahan, kiri, ya kan, ada yang di depan. Tidak ini terjadi kecuali karena Allah. Luar biasa dan hebat yang orang-orang senantiasa meniatkan sesuatu karena Allah, ternyata mereka akan menjadi istimewa di hadapan Allah. Lihat, mungkin kita sudah paham, sering mendengar dengan hadis naungan, betul? Dan ini hadis tentang naungan ini mereka itu lakukan, tidak mereka lakukan sesuatu perbuatan melainkan karena, lihat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamu al-adil, syabun nasha'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulan tahabban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarullaha khaliyan fafadat ainah. Lihat, hadis ini menyampaikan bahwasanya naungan Allah atau pertolongan Allah diberikan kepada 7 golongan, dan di mana pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Dan lihat, di antaranya ada orang 7 golongan. Dan ini kalau saya lihat dan perhatikan, rata-rata golongan ini yang betul-betul melakukan setiap apa yang mereka lakukan adalah karena, yang jelas di saat kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah, suatu perbuatan, di saat kita menyandarkan karena Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi istimewa. Karenanya yang pertama dikatakan al-imamu al-adil. Siapa al-imam al-adil? Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang mereka masa mudanya menghabiskan untuk beribadah kepada Allah. Lihat tuh anak-anak muda, 1, 2, 3, 4, berapa orang tuh di belakang tuh. Bahkan sampai ngantuk-ngantuk dia nyender tuh. Iya kan? Masih muda, nggak apa-apa. Duduk, masih muda untuk beribadah. Itu pun akan ditanyakan, nanti ada hadisnya khusus, akan ditanya di mana, bagaimana engkau menghabiskan masa mudamu. Tuh,
Makanya syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Masa mudanya akan ditanya bagaimana ia menghabiskannya. Makanya spesial di saat orang-orang yang dia masih muda tapi sudah memperbanyak menghabiskan ibadah bersama Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dan teringat kepada masjid. Lihat, ini semuanya hampir memang mereka melakukan sesuatu memang betul-betul mengingat karena Allah. Wa qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya selalu teringat kepada Allah. Lagi berdagang, ternyata terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, langsung tergerak. Wah, ini padahal belum selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada yang goreng, ya kan. Wah, ini udah azan nih. Ingat getar hatinya. Udah ada panggilan Allah. Mohon maaf, ini luar biasa nih subuh, apalagi subuh. Ya kan? Kalau rumahnya yang pakai AC, dingin banget nggak? Dingin. Wah, pagi-pagi dingin. Wah, selimutnya tebel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Hah? Dikit lagi. Oh, baru azan. Udah. Nggak apa-apa, yang penting di saat terdengar azan bergetarnya hati, ya kan? Wah, ini sudah azan ya, alhamdulillah. Betul nggak? Artinya terpanggil. Ingat karena mau masih lagi tugas nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tugas. Gimana Pak? Tanggung katanya. Allahu Akbar. Ya. Tapi tidak apa-apa, walaupun misalnya tadi tanggung belum selesai, tapi minimal apa? Ingat karena hatinya ingat ke masjid, langsung ingat, betul tidak? Yang berbahaya di saat kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nempel, mohon maaf misalnya nempel. Nggak terasa, nggak terdengar, nggak ada suatu panggilan, suatu kewajiban. Nah, ini sudah berbahaya nih. Ya. Di saat panggilan datang, bahkan padahal dia seorang mukmin, azan sudah berkumandang, panggilan sudah biasa, bahkan dekat tempatnya, tapi tidak terpanggil sama sekali, ini berbahaya. Ya, makanya alhamdulillah di saat kita masih, yang penting di saat terpanggil, terdengar oleh kita lantunan azan, masih bergetar hati kita, teringat, wah sudah azan. Walaupun misalnya bahasanya tadi ada yang tanggung, ya kan? Kemudian apa lagi? Dikit lagi, kalau tadi masih tidur, baru azan, ya kan? Gak apa-apa. Itu memang standar iman kita zaman sekarang, ya. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang luar biasa dan hebat. Ini keren banget nih. Pengurus memilihkan temanya bersahabat karena Allah. Lihat nih. Yang selanjutnya, tahabban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Di saat kita bertemu nih, kalau bahasa salah satu ulama atau imam, al-ittisal falyalzamu linfisal wal-infisal qad la yalzamu littisal. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Betul? Kalau kita udah ketemu nih, alhamdulillah Allah izinkan saya ketemu sama jamaah Masjid Baitul Mukhlisin, orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Amin. Kalau kita sudah bertemu, pasti apa? Pasti akan ada perpisahan. Walinfisal qad la yalzamu littisal. Tapi kalau sudah kita berpisah, belum tentu ada namanya pertemuan. Nah, luar biasanya di saat mereka bertemu, berhubungan baik, berteman, bertetangga, bersaudara, yang mereka bersaudara ini tidak lain, mereka tahabban fillah. Mereka saling mencintai, bersahabat, bersaudara, bertetangga, tidak terjadi ke mereka, melainkan mereka karena Allah. Mereka mencari teman, berteman, wah ini teman baik nih, yang selalu kalau saya melihat berteman sama ini selalu mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Allahu Akbar, lagi main, mungkin ada yang main pindah kanan, pindah kiri, sekak katanya. Main apa itu?
Main apa? Main kayu ya. Tapi paling tidak orang yang beriman di saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dulu kita udah azan. Wah, terjadi nggak Pak? Insya Allah ya, insya. Tahaban fillah. Di saat mereka bertemu, berteman, bertetangga dengan tetangganya, menjaga hubungan baik sesama antar kita, apalagi kita sesama muslim, ya kan? Makanya di saat kita memahami ini, sekalipun kita bersaudara, kita senantiasa menjaga persaudaraan itu karena Allah. Makanya khawatir, tidak mau misalnya ada permusuhan, betul nggak? Apalagi kita satu jamaah, satu masjid yang setiap hari alhamdulillah ketemu, ya kan? Yang ketemu terus ini harus kita rawat, ya kan? Perbedaan pasti, ya kan? Biarkan perbedaan, tapi kita harus menjalin persatuan. Likulli ra'sin ra'yin. Setiap kepala itu mempunyai pemikiran. Jadi kalau mau menjadikan satu sama semuanya nggak bakal terjadi, ya kan? Karenanya kita harus saling menghormati dan menghargai. Itu makanya luar biasa dan hebat di saat kita itu berteman, bersahabat, bersaudara satu jamaah nih, tidak terjadi kepada kita melainkan karena hubungan karena Allah. Makanya kita di saat mungkin ada hubungan tidak baik antar sesama kita ingat ini tidak dibenarkan. Karena kita takut kepada Allah, maka kita memperbaiki. Betul tidak? Karena Allah, ini karena Allah nih. Karena Allah itu kita mengingat ini sesuatu yang tidak baik di saat kita mendapatkan perselisihan, perbedaan antara kita. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena kita mengingat karena Allah itu karena di saat Allah melihat sesuatu perpecahan itu tidak dibenarkan, maka kita ingat karena Allah, maka saya harus memperbaiki hubungan karena Allah. Apalagi ini di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal ada sebagian mengatakan lebarannya itu 1 bulan, betul nggak? Ada sebagian menyampaikan lebaran 1 bulan, artinya masih mempunyai peluang saling memaaf-maafkan, ya. Jangan sungkan untuk saling memaafkan. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan jangan sampai berpisah dalam keadaan tidak hubungannya kurang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya masih ada? Masih 1 jam lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, mari kita rawat hubungan kita, duduk kita bersama karena Allah. Luar biasa di saat orang-orang yang senantiasa merawat ibadahnya karena Allah. Sungguh kedudukannya sangatlah istimewa di hadapan Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka bertemu karena Allah, karena panggilan Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah. Lihat di hadis ini memang menyatakan lebih banyaknya di saat melakukan karena Allah mereka akan menjadi istimewa. Lihat, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Yang mereka berinfak, mereka bersedekah, mereka tidak lakukan melainkan karena Allah, berusaha untuk menjadi amalan terbaik. Ini tentang berinfak untuk cara diam-diam, ya, bukan berarti secara terang-terangan itu tidak boleh. Tapi di sini di antara amalan orang sukses itu mereka mempunyai amalan rahasia. Amalan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh semua orang, ya, bersembunyi-sembunyi dia mengeluarkan hartanya. Luar biasa, ini amalan yang dilakukan hanya karena Allah. Kalau yang tadi sebelumnya ada yang tertinggal sedikit, bahwasanya ada salah satu yang mereka tinggalkan, misalnya warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Ini karena Allah semua nih, luar biasa. Lihat, ada seseorang laki-laki da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal. Ada wanita yang manggil, dan wanita ini masya Allah luar biasa indahnya, ya kan? Kemudian perhiasannya dengan kekayaannya. Kemudian perempuan itu mengajak untuk berbuat suatu kemaksiatan, ya, perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Namun hebat nih, orang-orang pilihan
mereka di saat melakukan suatu ibadah karena Allah, ada yang memanggil untuk melakukan kemaksiatan, perbuatan yang tidak dibenarkan. Di saat mereka menyatakan, apa katanya? Ini akhafullah. Apa ini akhafullah? Saya takut karena kepada Allah. Nah, ini semuanya dilakukan ketakutan. Mereka pengen datang ke masjid, bersahabat, berteman hanya karena luar biasa orang-orang yang senantiasa menyandarkan setiap amal ibadahnya hanya karena Allah, maka mereka akan menjadi istimewa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikisahkan di saat mereka melakukan suatu amalan ibadah yang mereka senantiasa menyandarkan kepada Allah, ternyata amalan ibadah ini mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Bukan hanya setiap amal baik yang kita lakukan itu memberikan pertolongan kita pada hari kiamat, tapi juga mampu membebaskan kesulitan dan kesusahan kita dalam kehidupan dunia. Lihat, diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah menceritakan ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka istirahat di dalam sebuah gua, dan kemudian tiba-tiba pula ada batu besar langsung menutupi gua tersebut. Kemudian disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan bisa keluar dari gua tersebut, melainkan mereka mengadukan amalan terbaik mereka. Dan amalan terbaik mereka itu tidak dilakukan melainkan karena Allah. Betul. Gua itu mereka tidak akan terbebas dari dalam gua itu, melainkan mereka mengadukan amalan terbaik mereka, dan amalan terbaik yang mereka lakukan itu adalah dilakukan karena, lihat jamaah, bahwasanya amalan terbaik itu selain memang akan nanti menjadikan hujah di hadapan Allah pada hari kiamat, ternyata mampu juga dalam kehidupan dunia hadir memberikan pertolongan. Kita lihat di dalam kisah yang dikisahkan Nabi, 3 orang terjebak di dalam gua tertutup dengan batu yang besar dan tidak bergeser kecuali mereka bermunajat kepada Allah, meminta dengan amalan terbaik, yang amalan terbaik ini tidak dilakukan melainkan karena Allah. Lihat, yang pertama, seorang hamba menyatakan bahwasanya saya mempunyai orang tua ya Rabb. Saya mempunyai orang tua dan orang tua saya sudah tua renta ya Allah. Dan saya mempunyai kebiasaan ya Allah memberikan minum susu kepada orang tuaku, dan saya tidak memberikan minum susu ini kepada siapapun, baik bahkan dia punya keluarga, anak, istri, bahkan ada budak dia punya, dan saya tidak memberikan air susu ini kecuali saya telah memberikan kepada orang tuaku. Namun pada suatu hari ya Rabb, aku pernah melakukan perjalanan atau keluar, kemudian aku kembali melihat orang tuaku sudah tertidur, tapi aku belum memberikan air susu kepada orang tuaku, sehingga aku tidak berani memberikan air susu ini kepada orang lain, baik dari istri, anak, dan budakku. Tidak aku berikan susu ini kecuali aku harus memberikan kepada orang tuaku. Allah ya Rabb, kalau ini aku lakukan, tidak aku lakukan hal ini kecuali aku betul-betul mengharap ridhamu ya Allah. Tidak aku lakukan hal ini kecuali karena Engkau ya Rabb. Ya Allah, kalau itu memang betul-betul ikhlas karena Engkau, maka bantu bukalah ya Allah. Apa yang terjadi? Bergeser batu besar yang menutupi gua. Sudah mempunyai celah, namun belum bisa mereka untuk keluar. Kemudian orang yang kedua pun memohon kepada Allah, bahwasanya orang yang kedua ini dulu pernah mencintai ponakan. Keponakannya sangatlah cantik dan luar biasa. Tapi di suatu saat, di saat ponakannya membutuhkan uang atau ya sesuatu dalam ekonomi, kemudian seorang hamba tersebut memberikan bantuan berupa uang lah bahasa kita sekarang ya, dibantu dengan uang, tapi dengan syarat agar perempuan tersebut mau berhubungan di luar nikah. Kemudian disampaikan oleh perempuan, di saat seorang hamba tersebut mau melakukan hubungan tersebut, tidaklah halal bagimu melepas cincin sebelum dihalalkan. Seperti itu. Kemudian Allah ya Rabb
di saat aku akan melakukan hubungan tersebut, tapi aku langsung ingat kepada engkau, inni akhafullah. Kalau di dalam hadis sebelumnya, betul? Inni akhafullah, saya takut kepada engkau. Allah ya Rabb, aku tinggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut, aku tinggalkan perbuatan untuk tidak melakukan zina tersebut. Tidak aku lakukan hal tersebut melainkan karena engkau ya Rabb. Maka bantu bukakan batu ini. Allahu Akbar. Kemudian pun batu besar itu bergeser. Tapi belum cukup untuk mereka keluar. Orang yang terakhir, ini saya sudah mulai melihat jamaah banyak melihat ke jam. Ini sudah banyak melihat di jam. Ini habis belum waktunya? Belum. Ini benar ini, jangan sampai ini. Saya khawatir zalim nih. Mungkin jamaah udah mau olahraga ya kan, ada kegiatan aktivitas biasanya. Ini sebuah isyarat nih. Kalau saya udah ngelihat jamaahnya, udah semuanya ngelirik semua ke jam ini. Ini jam nih kayaknya. Ini kayaknya udah ngelihat semua nih. Ngeliriknya udah ngelihat jam. Ini udah habis belum waktunya nih, Pak? Allahu Akbar. Syuruknya mana syuruk? 5.3 udah lewat ini, Masya Allah. Makanya saya udah ngelihat jamaah udah ngelihat matanya hampir satu arah semua dari kesana. Ini saya di sini cuman udah pegal ini mandangnya ini. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir kita habiskan sedikit ya. Bagaimana yang Nabi ceritakan, yang terakhir adalah ada seorang hamba dari salah satu mereka bertiga. Seorang hamba tersebut mempunyai karyawan. Yang karyawan itu menerima gaji, dia bagi gaji, tapi ada satu hamba di antara karyawannya tidak mendapatkan gaji, tidak tahu kemana, belum dia dapati seperti itu. Ternyata selang beberapa tahun datang seorang karyawan tadi yang tidak mendapatkan gaji, kemudian tiba-tiba menagih gaji yang belum ia terima. Apa yang terjadi? Yang disampaikan, apa yang engkau lihat, maksudnya seorang hamba tersebut dia di antara banyak unta, ada sapi, ada kambing. Kata seorang hamba tersebut kepada karyawan yang minta gaji, lihat apa yang engkau lihat, sesungguhnya itu adalah milik engkau. Jangan bercanda, kata seorang karyawan tersebut. Kenapa? Karena itu sesungguhnya apa dari unta, dari sapi, bahkan sampai kambing, itu adalah milik engkau, kata seorang hamba tersebut. Maka bawalah itu semua. Masya Allah. Itu dilakukan tidak lain melainkan karena Allah. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mereka melakukan semua, mereka mengajukan setiap amalan terbaik mereka karena Allah bebaskan dari kesulitan dunia. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kita melakukan suatu perbuatan amalan ibadah yang kita lakukan karena Allah, akan menjadi istimewa. Jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih. Insya Allah ini tidak ada yang mengingatkan, tapi saya paham melihat kalau mata semuanya sudah tujuan ke jam, ini sudah menandakan sudah habis ini. Insya Allah. Terima kasih semuanya jamaah. Semoga duduk ikhlas kita bersama-sama pagi hari ini menjadi bukti nyata tanda kita kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Allahumma amin. Senang, bahagia bisa duduk bersama dengan jamaah Masjid Baitul Mukhlisin. Semoga kita senantiasa memang benar-benar menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan nasihat dari Ustaz Muhammad Ferdi SPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian acara berikutnya ialah kita sama-sama bersalam-salaman, kita sama-sama saling memaafkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama yang sudah disiapkan oleh Bapak pengurus kedua DKM. Terima kasih, langsung saja. Dari siapa?
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi